teknologi dan ilusi Dajjal. Sahabat keramat wali, kita hidup di era di mana teknologi mampu menciptakan ilusi yang sangat meyakinkan dengan kecanggihan AI, deepfake, dan virtual reality atau VR. Manusia semakin sulit membedakan antara yang nyata dan yang palsu. Dajjal disebutkan dalam hadis sebagai sosok yang akan menipu manusia dengan mukjizat palsu. Dia bisa menurunkan hujan di tempat yang tandus, menghidupkan orang mati, dan membuat kemakmuran bagi mereka yang tunduk kepadanya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teknologi modern menciptakan ilusi yang mirip dengan fitnah Dajjal, seperti deepfake dan manipulasi media. Pernahkah kalian melihat video seseorang mengatakan sesuatu yang ternyata bukanlah perkataan aslinya? Nah, itu adalah hasil dari deepfake, teknologi yang memungkinkan wajah dan suara seseorang dimanipulasi secara meyakinkan. Tahun-tahun terakhir ini, banyak video deepfake yang dibuat untuk menyebarkan kebohongan. Dari video pemimpin dunia yang berbicara hal yang tidak pernah mereka katakan, hingga hoax yang digunakan untuk menipu orang secara finansial atau politik. Nah, apa kaitannya dengan Dajjal? Dalam hadis, Dajjal digambarkan sebagai penipu ulung yang mampu membuat manusia percaya pada kebohongan besar. Jika manusia sudah bisa dikelabui oleh deepfake, bagaimana nanti jika Dajjal benar-benar muncul dengan keajaiban yang jauh lebih menipu? Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned, this is deep fake example of what is possible with be done in a way that none of those. This is deep fake example of what is possible with powerful computer and editing. Lalu virtual reality dan dunia maya. Dulu, untuk menikmati hiburan, kita hanya menonton TV atau bermain video game biasa. Namun sekarang, dengan VR atau virtual reality, seseorang bisa masuk ke dunia buatan yang terasa nyata. Teknologi ini digunakan dalam hiburan, bisnis, bahkan untuk membangun metaverse, dunia digital, tempat orang bisa berinteraksi seolah-olah mereka hidup di dalamnya. Sahabat keramat wali, beberapa orang terlalu tenggelam dalam dunia virtual hingga mereka melupakan realitas kehidupan. Ada yang kecanduan dunia digital sehingga mengabaikan keluarga, pekerjaan, dan bahkan ibadahnya. Dalam hadis, Dajjal disebutkan akan membawa surga dan neraka, tetapi sejatinya itu hanyalah tipuan mata. Dunia virtual juga menawarkan kenyamanan palsu yang bisa menjauhkan manusia dari kehidupan nyata dan agama. Lalu, kecerdasan buatan dan ilusi. Sahabat keramat wali, kehidupan AI kini semakin canggih, mampu menulis artikel, membuat gambar, bahkan menciptakan manusia virtual. Dengan perkembangan pesat ini, kita semakin sulit membedakan mana yang dibuat manusia dan mana yang dihasilkan oleh teknologi. Contohnya, chatbot AI kini bisa berinteraksi layaknya manusia. Bahkan, ada orang yang jatuh cinta dengan AI dan menganggapnya lebih baik daripada manusia asli. Bahkan di beberapa negara, robot AI sudah diangkat menjadi pendeta untuk memberikan nasihat spiritual kepada manusia. Dalam hadis, Dajjal dikisahkan akan menipu manusia dengan hal-hal yang tampak seperti mukjizat. Kini, teknologi juga bisa menciptakan ilusi yang menipu mata dan pikiran manusia. Jika kita tidak waspada, kita bisa tertipu oleh teknologi yang menyerupai keajaiban ini. Is enhancing human abilities through exoskeletons, wearable technology, and brain-computer interfaces. Kontrol global dan sistem ekonomi. Sahabat keramat wali, dalam hadis, Dajjal dikatakan mampu mengendalikan sumber daya. Siapa yang tunduk kepadanya akan diberi makanan. Siapa yang menolaknya akan dibuat kelaparan. Hari ini, kita melihat sistem keuangan global semakin menuju ke arah kontrol penuh, seperti mata uang digital, sistem kredit sosial, dan ketergantungan pada teknologi dalam transaksi keuangan. Ini adalah perubahan besar yang membawa kemudahan, tetapi juga potensi kontrol yang lebih ketat terhadap individu dan masyarakat. Sekarang, di kehidupan nyata kita, mata uang digital atau CBDC, Central Bank Digital Currency, beberapa negara mulai mengembangkan mata uang digital mereka sendiri. Nah, dengan sistem ini, transaksi akan lebih mudah dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah.
Di satu sisi, ini dapat mencegah korupsi dan pencucian uang. Namun, di sisi lain, kontrol penuh atau transaksi dapat menjadi alat untuk membatasi kebebasan individu. Kita bisa melihat, China telah meluncurkan yuan digital yang memungkinkan pemerintah memantau dan bahkan membekukan transaksi jika dianggap melanggar kebijakan negara. Jika suatu hari sistem ini diterapkan secara global, bagaimana jika akses ke uang kita dikendalikan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu? Nah, jika kebijakan ekonomi di masa depan mengharuskan masyarakat tunduk pada aturan tertentu untuk bisa menggunakan uang mereka, apa yang terjadi jika aturan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam? So a CBDC is a central bank digital currency. To super apps that process around 95% of digital payments in China. Sistem kredit sosial, sahabat keramat wali, di beberapa negara, sistem ini sudah diterapkan, di mana perilaku masyarakat dinilai dan diberikan skor berdasarkan kepatuhan mereka terhadap aturan pemerintah. Skor ini menentukan akses mereka terhadap layanan publik, pinjaman, bahkan perjalanan ke luar negeri. Di China, sistem kredit sosial telah digunakan untuk memberi insentif kepada warga negara yang dianggap baik dan menghukum mereka yang dianggap melanggar aturan. Jika seseorang memiliki skor rendah, mereka dapat dilarang membeli tiket pesawat, mendapatkan pekerjaan yang layak, atau mengakses layanan kesehatan tertentu. Nah, jika sistem ini diterapkan secara global, maka mereka yang menolak aturan tertentu bisa kehilangan hak-haknya secara bertahap. Ini bisa menjadi cerminan dari sistem yang digunakan oleh Dajjal untuk mengendalikan manusia, di mana mereka yang mengikuti akan diberi kemudahan, sementara yang menolak akan dikucilkan. Kemudian ketergantungan pada teknologi untuk transaksi. Sahabat keramat wali, dengan peralihan ke sistem tanpa uang tunai, manusia semakin bergantung pada infrastruktur digital untuk melakukan transaksi harian. Ini mempermudah kehidupan, tetapi juga menciptakan ketergantungan besar pada sistem yang bisa dikendalikan oleh segelintir pihak. Nah, contohnya, sekarang beberapa negara seperti Swedia hampir sepenuhnya beralih ke cashless society. Bayangkan, jika akses terhadap uang digital dikendalikan oleh pihak tertentu, bagaimana jika seseorang diblokir dari sistem hanya karena tidak mengikuti kebijakan tertentu? Ini dapat menjadi bentuk pengadilan yang sangat besar terhadap kebebasan individu. Mari kita refleksikan, apakah sistem ini merupakan inovasi untuk kemudahan manusia, ataukah ini langkah awal menuju sistem kontrol yang lebih besar? Sebagai umat muslim, kita perlu memahami perkembangan ini dengan kritis dan mempersiapkan diri agar tetap teguh pada ajaran Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Apa pendapat kalian? Apakah kita sedang menuju era kontrol global yang menyerupai fitnah Dajjal? Tulis pendapat kalian di komentar. Lanjut, ideologi sekuler dan kemerosotan moral. Sahabat keramat wali, salah satu fitnah terbesar Dajjal adalah mengaburkan batas antara yang benar dan yang salah. Hari ini, kita melihat nilai-nilai agama semakin dilemahkan. Norma yang dulu dianggap menyimpang, kini dianggap wajar. Sementara mereka yang mencoba mempertahankan ajaran agama justru dianggap kolot atau ekstremis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa ketika yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Ratusan orang mendatangi Kementerian Perdagangan menuntut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diproses hukum karena dianggap menistakan agama. Masa menilai Zulhas mempermainkan gerakan sholat untuk kepentingan politik. Normalisasi dosa dalam budaya populer. Sahabat keramat wali, film, musik, dan media sosial saat ini sering menampilkan konten yang mempromosikan gaya hidup bebas, pergaulan tanpa batas, serta perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak acara TV dan film yang menggambarkan hubungan di luar nikah sebagai sesuatu yang normal dan bahkan romantis. Sementara karakter yang religius sering digambarkan sebagai fanatik atau ketinggalan zaman. Nah, akibatnya banyak anak muda mulai mengadopsi pola pikir bahwa dosa-dosa besar seperti zina, minuman keras, dan kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang lumrah
dan tidak perlu dipermasalahkan. Lalu, kebebasan berpendapat yang disalahgunakan. Di satu sisi, kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia, tetapi di sisi lain, banyak orang menggunakan kebebasan ini untuk merendahkan agama dan nilai-nilai moral. Contohnya, kritikan terhadap ajaran Islam semakin terbuka di media sosial, bahkan dalam bentuk penghinaan dan pelecehan. Ini sejalan dengan fitnah Dajjal, di mana batasan antara kebaikan dan keburukan sengaja dikaburkan. Nabi Rasulullah ya nggak sempurna, itu manusia pilihan. Karena apa? Karena dia manusia. Karena ada seseorang yang punya modal sok tahu tapi otak kurang. Nyaris kita tidak temukan manusia yang sempurna kecuali Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perubahan konsep keluarga dan gender. Sahabat keramat wali, salah satu ajaran Islam yang paling dijaga adalah konsep keluarga dan identitas gender yang jelas. Namun, hari ini kita melihat adanya dorongan besar untuk mengubah nilai-nilai ini dengan ideologi sekuler. Kita sudah melihat sekarang gerakan yang mendorong konsep bahwa gender adalah sesuatu yang bisa dipilih. Nah, ini bertentangan dengan konsep penciptaan manusia dalam Islam. Jika norma ini terus berkembang, generasi mendatang mungkin akan semakin jauh dari fitrah yang diajarkan dalam Islam. Apakah ini bukan fitnah yang sedang kita hadapi? Apakah kita diam saja melihat perubahan ini? Ataukah kita tetap teguh memegang ajaran Islam? Sebagai umat muslim, kita harus lebih kritis dalam menyaring informasi dan budaya yang kita konsumsi, agar tidak terjebak dalam ilusi dunia yang menyesatkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita sedang hidup di masa di mana kebenaran mulai dianggap salah dan keburukan justru dinormalisasi? Diskusikan di kolom komentar. Cara melindungi diri dari fitnah Dajjal. Sahabat keramat wali, cara melindungi diri dari fitnah Dajjal. Yang pertama, hafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi akan terlindung dari fitnah Dajjal. Mengapa surat Al-Kahfi? Karena di dalamnya terdapat pelajaran tentang fitnah dunia, keteguhan iman, dan pentingnya berlindung kepada Allah. Kedua, perkuat tauhid dan iman. Iman yang kuat adalah benteng utama kita. Dajjal akan menipu dengan keajaibannya, tetapi mereka yang berpegang teguh kepada tauhid tidak akan mudah tergoda. Nanti ada kata-kata lagi, iman saya memin setipis tisu, cina. Terus yang ketiga, hindari tempat-tempat fitnah. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa jika Dajjal muncul, orang beriman harus menjauhinya. Nah, hari ini banyak tempat di dunia yang penuh dengan fitnah dan bisa melemahkan iman kita. Nah, jadi kita harus pintar memilih lingkungan dan pergaulan. Contohnya, yang pertama, kita harus menjauhi lingkungan pergaulan yang menyesatkan. Banyak tempat hiburan yang menjadi sumber maksiat sekarang, seperti klub malam, pesta minuman keras, dan lingkungan pergaulan bebas. Seorang muslim yang awalnya taat, tetapi karena sering bergaul dengan teman-teman yang suka berpesta dan minuman alkohol, akhirnya ikut terbawa arus dan kehilangan nilai-nilai agamanya. Yang kedua, hindari media sosial dan konten yang menyesatkan. Media sosial dipenuhi dengan informasi yang tidak selalu benar, bahkan seringkali menyesatkan atau menjauhkan umat dari agama. Banyak influencer yang mempromosikan gaya hidup bebas, menertawakan ajaran agama, atau menyebarkan konten yang membuat orang ragu terhadap keyakinannya. Pertanyaannya, ada nggak itu sekarang? Yang ketiga, tekanan sosial yang menguji keimanan. Nah, seringkali seseorang yang ingin mempertahankan ajaran Islam malah dianggap kuno atau radikal. Seorang wanita yang memilih mengenakan hijab syar'i mendapatkan ejekan di tempat kerja dan dianggap tidak modern, sehingga dia merasa tertekan dan mulai ragu untuk mempertahankan prinsipnya. Nah, dalam dunia yang penuh fitnah ini, kita harus berhati-hati dalam memilih lingkungan dan pergaulan, seperti
yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat keramat wali, kesimpulannya, fitnah Dajjal bukan sekedar cerita masa depan. Sebagian besar tanda-tandanya sudah ada di sekitar kita. Hanya mereka yang memiliki iman yang kuat yang bisa bertahan. Nah, kita harus bersiap dari sekarang. Apa pendapat kalian tentang fenomena dunia saat ini? Apakah kita semakin dekat dengan masa Dajjal? Tulis di komentar. Jangan lupa pula share video ini agar semakin banyak yang sadar tentang bahaya fitnah akhir zaman.